Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliani. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan mempersiapkan rekrutmen CPNS PPPK di tahun 2023. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, soal ini diperuntukkan untuk guru PJOK tahun 2023. Diprediksi soal teknis PPPK terbaru. Semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Sistem energi terbagi menjadi dua, yaitu sistem aerob dan anaerob. Sistem energi anaerob adalah sistem energi yang tidak memerlukan bantuan oksigen dalam proses pemenuhan energi. Adapun ciri-cirinya antara lain adalah A. Intensitas kerja sedang, B. Irama gerak lancar, C. Aktivitas menghasilkan CO2 dan H2O, D. Lama kerja lebih dari 3 menit, E. Intensitas kerja maksimal. Sistem energi anaerob adalah sistem energi yang tidak memerlukan bantuan oksigen dalam proses pemenuhan energi. Sistem ini berperan dalam penyediaan energi secara cepat dan singkat untuk aktivitas yang intensitasnya tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu singkat. Karakteristik atau ciri-ciri dari sistem energi anaerob antara lain A. Mohon maaf, 1. Intensitas kerja maksimal. Sistem energi anaerob digunakan saat intensitas kerja mencapai tingkat maksimal atau hampir maksimal. Misalnya saat melakukan sprint atau latihan berat dengan beban berat. 2. Irama gerak lancar. Sistem energi anaerob tidak memerlukan oksigen dan energi dihasilkan dengan cepat dalam bentuk ATP, adenosine triphosphate, sehingga gerakan dapat dilakukan dengan irama yang relatif cepat dan lancar. Aktivitas menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah ciri sistem energi anaerob. Mohon maaf, ini adalah ciri sistem energi aerob yang menggunakan oksigen ini, bukan anaerob. Sistem energi aerob menghasilkan energi dengan bantuan oksigen dan menghasilkan CO2 dan H2O sebagai produk sampingan. Lama kerja kurang dari 3 menit. Sistem energi anaerob biasanya digunakan untuk aktivitas berdurasi pendek, umumnya kurang dari 3 menit. Setelah itu, sistem energi aerob akan lebih dominan dalam memasok energi untuk aktivitas yang lebih lama. Jadi di sini kesimpulannya adalah jawaban yang paling tepat adalah E, intensitas kerja maksimal. Nomor dua, guru dalam proses belajaran selalu berkeliling memberikan dorongan, menjawab pertanyaan yang dikemukakan peserta didik, memusatkan perhatian untuk memotivasi siswa, memberikan kepada siswa agar mandiri sesuai dengan perkembangan anak. Maka guru tersebut menerapkan gaya A, gaya inklusi, B, gaya latihan, C, eksplorasi tak terbatas, D, eksplorasi terbatas, E, gaya resiprokal. Gaya pembelajaran eksplorasi tak terbatas adalah suatu pendekatan di mana guru memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Guru dalam gaya pembelajaran ini berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan memberikan dorongan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri dari gaya eksplorasi tak terbatas adalah guru berperan sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sebagai sumber pengetahuan tetapi sebagai pendukung dan pembimbing dalam proses belajar siswa. Dua, memberikan kebebasan kepada siswa. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar, mencari informasi, dan mengembangkan pemahaman mereka. Tiga, memotivasi siswa. Guru memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan minat dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Empat, mengembangkan kemandirian siswa. Guru mendorong siswa agar mandiri dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengambil peran aktif dalam proses belajar mereka. Lima, sesuai dengan perkembangan anak, gaya pembelajaran ini mengakomodasi perkembangan individu dan kebutuhan belajar siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, eksplorasi tak terbatas.
Nomor 3, ketika guru PJOK hendak mengajarkan keterampilan gerak yang kompleks, tentu tidak bisa menggunakan metode pembelajaran secara sembarangan, monoton, bahkan sama dengan metode untuk mengajarkan materi-materi lainnya dengan karakteristik yang berbeda pula. Apabila keterampilan gerak tersebut relatif sulit dikuasai sekaligus oleh peserta didik, maka terdapat metode yang diberikan secara bertahap. Metode tersebut adalah metode A, bagian, B, keseluruhan, C, keseluruhan, bagian, D, bagian keseluruhan, E, keseluruhan, keseluruhan, bagian. Metode pembelajaran bagian-bagian keseluruhan, part-part wall method, adalah pendekatan yang digunakan ketika mengajarkan keterampilan gerak yang kompleks atau sulit. Metode ini mencakup 3 tahap, yaitu bagian. Guru memecah keterampilan gerak yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari oleh siswa. Setiap bagian dieksplorasi dan dipraktikkan secara terpisah. Dua, bagian-bagian. Setelah siswa menguasai setiap bagian gerakan secara terpisah, mereka kemudian mengombinasikan beberapa bagian untuk membentuk keterampilan gerak yang lebih lengkap dan kompleks. Sistem mempraktikkan keterampilan ini dengan mengintegrasikan beberapa bagian gerakan. Tiga, keseluruhan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menggabungkan semua bagian keterampilan gerak yang telah dipelajari sebelumnya dan melakukannya secara keseluruhan. Siswa akan mempraktikkan gerakan secara penuh untuk mencapai keterampilan gerak yang lengkap dan komprehensif. Metode bagian-bagian keseluruhan ini membantu siswa dalam mengatasi kompleksitas keterampilan gerak dan memungkinkan mereka untuk memahami dan menguasai keterampilan tersebut secara bertahap. Jawaban yang tepat adalah D, bagian-bagian keseluruhan. Nomor 4, diartrosis adalah persendian yang bergerak bebas dan semuanya banyak ragamnya dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Berikut ini yang termasuk bagian diartrosis adalah A, cartilago, B, epiphysis, C, fibros, D, capsula articularis, E, diapis. Metode pembelajaran, mohon maaf. Pembahasannya, diatrosis adalah jenis persendian yang memungkinkan gerakan bebas antara dua tulang yang menyusun sendi. Persendian diartrosis juga sering disebut sebagai persendian sinovial karena di dalamnya terdapat cairan sinovial yang melumasi permukaan sendi dan memungkinkan gerakan yang lancar. Opsi A, kartilago adalah tulang rawan yang melapisi ujung tulang di persendian, membantu mengurangi gesekan dan menyerap kejutan. Opsi B, epiphysis, adalah ujung tulang yang terletak di dekat persendian, biasanya ditutupi oleh tulang rawan artikuler dan berperan dalam mengalami tekanan dan beban. Opsi C, fibros, mengacu pada persendian fibrosa yang memiliki jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan tulang-tulang di persendian dan memungkinkan gerakan yang terbatas. Opsi E, diapisis adalah bagian tengah batang tulang panjang di antara epifisis. Sementara itu, opsi D, kapsula articularis adalah kantong serat yang mengelilingi persendian diafrosis. Kapsula articularis menyediakan perlindungan dan kestabilan untuk persendian, serta berperan dalam mempertahankan cairan sinovial di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, kapsula articularis. Nomor 5, sistem energi aerob merupakan sistem energi yang memerlukan energi untuk aktivitas dengan durasi lama. Tiga perubahan yang terjadi pada latihan aerob, terutama pada latihan endurance, antara lain adalah A, menaikkan oksidasi karbohidrat, B, sistem asam laktat, C, sistem fosfagen ATP, PC, D, kinerja otot skeleton meningkat, E, bertambahnya aktivitas enzim. Sistem energi aerob digunakan untuk aktivitas dengan durasi lama, seperti latihan endurance. Pada latihan aerob, terjadi beberapa perubahan dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih lama dan berkelanjutan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah meningkatnya oksidasi karbohidrat. Oksidasi karbohidrat adalah proses di mana karbohidrat dipecah dan dikonversi menjadi ATP dengan menggunakan oksigen. Proses ini terjadi di mitokondria sel yang merupakan tempat utama produksi energi dalam bentuk ATP.
Opsi B, sistem asam laktat mengacu pada sistem energi anaerob laktat yang terlibat dalam aktivitas intensitas tinggi dan durasi pendek. Opsi C, sistem fosfagen ATP PC juga mengacu pada sistem energi anaerob yang menyediakan energi untuk aktivitas eksplorasi dan sangat intens seperti sprint pendek. Maksud saya adalah aktivitas eksplosif. Opsi D, kinerja otot skeleton meningkat adalah dampak latihan aerob, tetapi bukan perubahan utama yang terjadi. Opsi E, bertambahnya aktivitas enzim adalah hal yang mungkin terjadi akibat latihan aerob karena latihan dapat merangsang peningkatan produksi enzim yang terlibat dalam metabolisme dan produksi energi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, menaikkan oksidasi karbohidrat. Baiklah, itu tadi adalah 5 soal untuk persiapan di seleksi CPNS PPPK di tahun 2023 khusus guru PJOK. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.